kitab yang berisi hadis-hadis pilihan dari Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya 42 hadis. Dan sekarang kita memasuki hadis yang ke-40. Kita dari awal sudah kita baca dan kita kaji bersama, dan malam hari ini kita akan membahas bersama hadis yang ke-40 atau hadis al-arba'un. Hadis yang ke-40 ini berkaitan dengan bagaimana seharusnya seorang muslim, seorang mukmin berada di dunia. Bagaimana seorang muslim dia seharusnya menyikapi dunia ini bagaimana, dan sepatutnya seorang mukmin memanfaatkan waktu sebaik mungkin sebelum kematian menjemputnya. Baik. Di dalam hadis yang ke-40 ini Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memegang pundak saya, bisa merangkul atau memegang pundak saya, bisa dimangkibi atau dimangkibaiya. Dimangkibaiya berarti memegang kedua pundak saya. Kalau dimangkibi berarti memegang salah satu pundak saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil." Jadilah engkau, wahai sahabat Abdullah bin Umar, juga kita semuanya, jadilah engkau di dunia ini ibarat apa? Gharib. Ibarat engkau ini orang yang asing. Maksudnya asing, kita di dunia ini jangan menjadikan dunia ini seakan-akan tempat yang terus akan kita tempati, melainkan tempat yang pasti akan kita tinggalkan. Ibaratnya kita dari Lampung melakukan perjalanan ke Jakarta, dan di Jakarta ada sehari 2 hari. Nah, ketika kita berada di Jakarta itu, kita disebut gharib, orang asing, karena tempat tinggal kita di Lampung. Seperti kita berada di dunia ini bukan tujuan terakhir kita dunia, melainkan nanti ada akhirat. Jadi di dunia ini kita adalah seperti orang yang berada di tempat yang asing, bukan tempat tinggalnya. Dia masih dalam perjalanan. Awal sabil atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Jadi Rasulullah dalam hadis yang sangat singkat ini berpesan kepada kita, beliau, kita berada di dunia ini jangan sampai merasa bahwa kita ini akan abadi. Kita di dunia ini hanya sebentar. Ibarat orang yang, kalau orang Jawa itu mampir mobil, mampir untuk minum, habis itu dia akan meninggalkan dunia ini. Makanya ada yang mengatakan bahwa kita ini sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk di dunia ini, melainkan untuk keabadian nanti, untuk akhirat. Kita di dunia ini hanya diperintahkan untuk menjadikan dunia sebagai tempat mencari bekal, untuk tempat mencari apa? Bekal, mengumpulkan bekal sebanyak mungkin agar nanti di akhirat kita bisa hidup atau hidup dengan abadi dan bahagia. Jadi kita jadikan dunia sebagai tempat untuk mengumpulkan bekal. Makanya dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Kami menjadikan apa yang ada di bumi ini, di atas bumi ini sebagai zina, perhiasan bumi. Tujuannya apa? Linabluwahum, untuk memuji kita, memuji manusia. Ayyuhum ahsanu amala, siapa yang amalnya paling baik. Jadi kita di dunia ini oleh Allah diberi macam-macam, Allah menciptakan macam-macam sebagai fasilitas kita untuk hidup bagaimana di dunia dan sebagainya, tidak lain untuk memuji kita. Apakah kita mampu memanfaatkan yang kebaikan atau sebaliknya, kita jangan sampai menjadikan apa yang Allah gunakan di dunia ini untuk hal-hal yang hilang. Dari pesan Rasulullah kepada kita umat beliau, agar ketika kita saat ini masih hidup di dunia, kita hendaklah merasa seperti orang yang asing, bahwa kita pasti akan meninggalkan ini dan akan kembali ke tempat kita yang
menjadi tujuan, yaitu akhirat. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyampaikan pesan juga, ya. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqul, dan Abdullah bin Umar juga sering mengatakan idza amsayta fala tantazir shalah. Kalau engkau berada di waktu sore, jangan kau menunggu waktu pagi. Dalam arti apa? Kalau kita berada di waktu sore ini seperti sekarang misalnya, manfaatkan waktu kamu ketika sore itu untuk mengerjakan hal-hal yang memang seharusnya dikerjakan di waktu itu. Jangan kamu tunda-tunda sampai masih ada waktu nanti aja. Tidak seperti itu. Tapi kita manfaatkan waktu kita saat ini untuk melakukan hal-hal yang memang seharusnya kita lakukan saat ini, bukan untuk kita tunda-tunda sampai besok pagi. Kemudian wa idza asbahta fala tantazir masa. Begitu pula kalau kamu berada di waktu pagi, jangan kamu menunggu nanti masih ada waktu sore, kita tunda-tunda. Bukan seperti itu. Atau ada ulama atau sebagian ulama menjelaskan maksud dari kata-kata Abdullah bin Umar ini, jika engkau berada di waktu pagi, maka jangan tunggu waktu sore. Atau jika engkau berada di waktu sore, jangan engkau tunggu waktu pagi. Dan jika engkau di waktu pagi, jangan engkau tunggu waktu sore. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita berada di waktu pagi, jangan merasa yakin bahwa kamu masih akan hidup sampai sore. Belum. Seperti sekarang ini kita berada di waktu maghrib atau pada maghrib, kita jangan sampai terlalu percaya diri bahwa kita pasti akan hidup sampai besok pagi. Bisa jadi yang hadir di sini ada yang sudah siap. Kalau saya belum siap, kalau sudah ada yang siap, boleh kita bareng-bareng sholat di besok. Jadi intinya di sini Umar radhiyallahu anhu mengatakan, jika engkau berada di waktu sore, maka jangan engkau tunggu waktu. Manfaatkan waktumu sekarang ini untuk hal-hal yang memang perlu kamu lakukan saat ini. Jangan terlalu berkangan-kangan pasti kita besok pasti belum tentu. Tapi boleh juga kita berharap, boleh kita merencanakan, tapi tetap kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak muda ini. Jadi kalau kita berada waktu sekarang ini, usia sekarang, jangan terlalu gelisah dengan masa depan. Dia masih muda-muda ini, jangan berpikir nanti saya bagaimana kerja, bagaimana, jangan terlalu gelisah dengan masa depan. Tetapi sekarang lihat kamu bagaimana. Jadi masa depan kita ini banyak juga tergantung dengan bagaimana kita saat ini. Atau kalau orang Arab mengatakan mustaqbaluka ya'tamidu ala ma taf'alul yawm. Masa depanmu itu tergantung dengan atau bertumpu pada apa yang kamu lakukan saat ini. Di masa depan kamu nanti itu tergantung dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Kalau kamu bagus saat ini mempersiapkan diri dengan baik, dibekali diri dengan baik, insya Allah masa depannya juga baik. Ada dalam bahasa Inggris pun sama. Ada apa? Ini dalam bahasa Arab. Ada dalam bahasa Inggris pun. Your future depends on what you do today. Itu artinya apa? Mirip artinya. Your future, masa depanmu depends on, tergantung apa what you do today, apa yang kamu lakukan saat ini. Jadi waktu kita saat ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Nanti di waktu pagi ada sendiri hal-hal yang perlu dilakukan di pagi hari. Siang hari juga begitu. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan atau amalan-amalan. Begitu pula usia kita ini. Ketika kita sekarang masih hidup, mungkin yang muda-muda ini merasa pasti umur saya akan panjang. Belum tentu. Beberapa hari yang lalu saya punya kenalan saya sudah sakit, sudah dirawat 1,5 bulan di Naga 1,5 bulan. Suatu pagi-pagi ada pengumuman di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang pikirannya sudah yang dirawat itu, ternyata yang meninggal tetangga sebelah. Jadi belum tentu yang sakit apa itu yang meninggal itu tetangga sebelahnya meninggal dunia. Akhirnya yang sakit yang dirawat itu kebetulan sudah lumayan segar, akhirnya dia bertakziah kepada tetangga yang meninggal. Jadi kita ini tidak bisa menebak ya kita akan meninggal kapan. Walaupun pada umumnya biasanya yang meninggal itu yang tua dulu,
dengan siap-siap, yang tua lebih harus siap-siap, yang muda siap-siap juga, tapi yang lebih semangat lagi siap-siapnya itu yang lebih kuat. Kebetulan di sini banyak yang tua, saya lihat sebaiknya lebih siap-siap. Yang muda juga apa? Siap-siap. Baik, di sini Abdullah bin Umar berpesan, jika amsaita pada tanda diri sore. Kalau kamu berada di sore hari, waktu sore hari, jangan kamu tunggu pagi hari. Maksudnya waktu sore itu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Apa yang kamu harus lakukan, apa yang kamu perlu lakukan, lakukan. Jangan tunggu nanti saya pagi hari. Ketika pagi hari pun begitu, jangan kamu tunggu sampai nanti ketemu sore. Belum tentu kita sampai waktu sore. Ini salah satu pesan agar kita memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Karena ciri seorang mukmin itu bisa memanage waktunya dengan baik, memanfaatkan waktunya dengan baik, bukan senang menunda-nunda waktunya. Kemudian Allah Umar melanjutkan kata-katanya, "Waqul min sihhatika lima rodina." Dan ambillah bagian dari kondisi sehatmu untuk nanti kondisi sakit. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita sehat, manfaatkan waktu kita sehat ini dengan sebaik mungkin sebelum datang waktu sakit. Wa min hayatika li mautika. Ya. Dan ambillah bagian dari hidupmu, kondisi hidupmu ini untuk mati menanti. Maksudnya manfaatkan waktu kita ketika masih hidup ini sebelum kematian menjemput kita. Karena kalau sudah mati kita sudah tidak bisa beramal. Kalau sudah mati kita tidak bisa sholat lagi, tidak bisa puasa lagi, tidak bisa berzikir lagi. Mumpung masih hidup, kita manfaatkan waktu kita ketika masih hidup ini. Dan manfaatkan waktu kita masih sehat ini. Ya, Bapak-bapak, Ibu hadirin semua, yang masih sehat, manfaatkan waktu sehat kita. Waktu sehat kita ibadah dengan istiqomah. Kalau kita ketika kondisi sehat ini istiqomah, maka ketika sakit, walaupun kita tidak melakukan ibadah seperti ketika sehat, insya Allah akan dicatat terus. Misalnya ada bapak-bapak hadirin yang biasa sholat jamaah di masjid, selalu rutin. Suatu ketika sakit, akhirnya tidak bisa jamaah di masjid, tapi dia ingin ya, karena sudah istiqomah biasa. Ketika sudah biasa, dia sudah menikmati itu. Kemudian sakit, sehingga tidak bisa datang ke masjid, maka walaupun dia sholat di rumah, insya Allah dia tetap dicatat dapat pahala sholat jamaah di masjid karena dia sudah istiqomah. Makanya kalau bisa kita upayakan istiqomah melakukan ibadah-ibadah tertentu ya, yang kita andalkan, misalnya yang istiqomah puasa, ada istiqomah sedekah, istiqomah jamaah. Nanti kalau sakit, kita insya Allah terus dicatat. Ini terutama yang sepuh-sepuh ya, itu sepuh terus ya. Yang sepuh-sepuh ini kan umur biasanya umur berapa? Umur sekian, itu biasanya sudah badan sudah tidak mampu kemana-mana dan sebagainya. Nah, sebelum tiba waktu tersebut, upayakan istiqomah. Jadi kalau kita sudah umur 70 atau 60 ya, alhamdulillah saya belum, ya saya masih muda, ya, sudah sekitar itu. Umumnya kalau sudah umur sekian kan sudah tidak sehat, tidak bisa bergerak bebas ya. Maka ketika masih sadar-sadar itu upayakan istiqomah. Nanti ketika sudah sakit tidak mampu melakukan hal tersebut, insya Allah akan dicatat terus sebagaimana dia ketika sehat. Di sini kembali ke hadis kita ya, Rasulullah SAW tadi berpesan kepada kita, jadilah kau di dunia ini seperti orang yang terasing, bukan orang yang memang akan menetap di dunia ini. Jadi pasti akan meninggalkan dunia. Jadi jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu ngoyo. Dan alhamdulillah agama kita, agama Islam ini fleksibel, luas. Dalam agama kita untuk mengumpulkan pahala itu selain dengan ibadah-ibadah makhluk seperti sholat puasa, juga banyak peluang-peluang atau pintu-pintu yang bisa kita jadikan jalan untuk mendapatkan pahala. Alhamdulillah dalam Islam misalnya kita bekerja itu bisa jadi wasilah mendapatkan pahala.
kita bekerja, mendapatkan rezeki untuk menghidupi keluarga, itu juga jalan untuk mendapatkan pahala. Yang penting apa? Jangan sampai tujuan dari kerja kita mengumpulkan harta. Kalau sudah tujuannya mengumpulkan harta, itu nanti kita menghalalkan segala cara. Ini bahaya seperti itu. Begitu pula jabatan. Kalau kita memang ambisi terhadap jabatan, itu khawatirnya kita menghalalkan cara untuk menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan ini. Dan ketika sudah memegang jabatan itu, sudah dia akan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan diri. Ini yang bahaya. Maka tidak masalah kita bekerja mengumpulkan harta, tapi tujuannya tadi. Tujuannya ini akan saya jadikan bekal menuju akhirat. Juga kalau kita ingin mendapatkan jabatan, tujuannya semoga jabatan ini bisa menjadi wasilah saya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kami dulu diajarkan ya di Mesir itu dikatakan ya apa namanya makom posisi kamu yang di mana Allah menempatkan kamu. Maksudnya kamu mau jadi dosen, mau jadi guru, mau jadi pedagang dan sebagainya, sudah itu adalah posisi yang Allah tempatkan kepada. Jadikan posisi itu jalan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang dicintai oleh Allah, tidak harus selalu menjadi ustaz misalnya, menjadi tidak. Tapi apapun posisi kita, itulah Allah telah menempatkan kita di situ, jadikan itu jalan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini juga Rasulullah bersabda, tidaklah kamu seperti orang asing atau orang yang melintasi jalan ya, atau hanya lewat saja gitu. Ini mengingatkan kita agar jangan menjadi orang yang memiliki turun amal, angan-angannya terlalu tinggi ya. Jadi jangan terlalu berangan-angan tinggi sekali. Jadi orang yang selalu berangan-angan tinggi, mikirnya dunia terus, ini kurang baik. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakannya, inna akhwafa ma khawfu, sesungguhnya hal yang paling saya khawatirkan terhadap diri saya sendiri dan orang-orang sekitar saya beliau adalah ittiba'ul hawa wa tulul amal, menuruti hawa nafsu dan angan-angan yang terlalu tinggi. Karena apa? Beliau fa'amma ittiba'ul hawa fa yasuddu 'anil menuruti hawa nafsu itu akan membuat kita terhalang dari kebenaran. Jadi kalau sudah menuruti hawa nafsu, kita sudah tidak memberikan kebenaran karena nafsu yang kita ikuti. Kemudian beliau mengatakan, wa amma ulul amali fayunzil akhirah. Adapun aman-aman yang terlalu tinggi bisa membuat kita lupa dengan akhirat. Jadi kalau kita terlalu aman-aman terlalu tinggi, nanti lupa mati. Bahwa tidak sadar bahwa kematian bisa datang sewaktu waktu. Jadi kalau kita punya cita-cita boleh, kita punya cita-cita boleh, tidak masalah. Tetapi jangan sampai cita-cita itu menjadi penyebab kita lupa akhirat. Kita cita-cita misalnya yang cita-cita jadi dokter dan sebagainya, akhirnya dia belajar serius untuk mengejar cita-cita tersebut, boleh saja. Tapi jangan jangan hal itu membuat dia lupa akhirat. Dia tetap bercita-cita, tapi ingat bahwa semua itu tetap sesuai dengan kehendak. Bisa jadi tercapai, bisa jadi tidak. Yang diwajibkan kepada kita adalah watazawwad fa inna khairaz zadi taqwa. Kita mencari bekal untuk kehidupan akhirat, itu dengan apa? Dengan takwa. Takwa ini bekal yang paling utama. Kalau bekal yang paling baik adalah takwa. Ini kemudian tadi di normal yang mengatakan tidak amsaita pada tantau diri sholat. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan kau tunggu waktu pagi. Maksudnya kalau kita berada di waktu sore, manfaatkan waktu sore tersebut sebaik mungkin. Sampai nanti ketika waktu subuh pagi ada amalan-amalan tersendiri yang bisa kita lakukan. Wa idza asbahta fala tantadhir. Dan jika kamu berada di waktu pagi, maka jangan kau tunggu waktu sore. Waktu pagi manfaatkan dengan baik, waktu sore nanti ada amalan sendiri. Wa khudh bi muslihatika
di mautika wa min hayatika di mautika. Beliau alhamdulillah dari kesehatan kondisi sehatmu untuk kondisi sakitmu dan dari kondisi hidupmu untuk kondisi mati menanti. Jadi intinya kapan saja waktu kita manfaatkan sebaik mungkin dan jangan suka menunda-nunda. Makanya dalam satu hadis ya di Sunan Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda, "Badiu bil a'mali sab'a." Bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum terjadi 7 hal atau satu dari 7 hal. Apa itu? Yang pertama, hal tantadhiruna illa faqran mansiyah atau mansiyah. Kamu menunda-nunda, apakah kamu menunggu kondisi fakir yang membuat kamu sudah lupa untuk berbuat baik? Maksudnya kita kadang sekarang dalam kondisi kecukupan, terus kita tunggu mau berbuat baik sekedar nanti. Padahal bisa jadi nanti bukannya tambah kaya tapi jadi fakir ya, karena misalnya bencana dan sebagainya. Jadi kata Rasulullah, segera beramal sebelum terjadi 7 hal. Yang pertama, jangan sampai kamu menunda-nunda sampai ujungnya malah fakir. Sehingga ketika fakir jangankan membantu orang, memenuhi kebutuhan sendiri ada susah. Kemudian aulina mutghiyah, atau kamu menunda-nunda berbuat baik ya, alasannya nantilah kalau kaya saya akan sedekah kalau sudah kaya nanti. Padahal kadang kalau sudah kaya malah lupa diri. Apakah kamu menunda-nunda sampai akhirnya kamu kaya tapi ternyata ketika kaya lupa diri? Karena kejadian itu ada di zaman Rasulullah SAW, ada satu riwayat disebutkan ada sahabat yang bernama Sa'labah bin Hatib. Itu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah ini dia fakir, nggak tahan, minta didoakan oleh Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya biar kaya. Nah, Rasulullah mengatakan apa? Qalilun tu'addi syukrahu khairun min katsirin la tuti'. Sedikit tetapi kamu syukuri lebih baik daripada banyak tapi kamu tidak mampu bersyukur. Sampai datang lagi minta didoakan, Rasulullah masih menyampaikan pesan yang sama sampai 3 kali dan akhirnya sudah Rasulullah mengatakan dia jadi kaya. Punya kambing, punya lainnya kaya sampai lupa, sampai tidak mau zakat, pas kaya utama tidak jamaah, setelah itu tidak jumatan dan sebagainya. Jadi ketika kita bisa berbuat baik dan ada kesempatan segera lakukan. Jangan nanti kalau sudah kaya, belum tentu nanti ketika kaya kita masih sadar, bisa jadi malah semakin lupa. Kemudian kata Rasulullah, tadi faktor manusia atau bina manusia, atau kamu nunggu berbuat baik sampai ujungnya malah datang kondisi sakit yang membuat kamu rusak, sakit, fisiknya sudah sehat dan sebagainya, nggak bisa berbuat baik apa. Jadi lakukan segera kebaikan selama mampu, jangan tunda-tunda, bisa jadi nanti malah kamu sakit. Ketika sakit tidak bisa berbuat haraman mufaddidah atau mufiddah, atau kamu tunda-tunda nantilah kalau sudah tua. Pas sudah tua, pikun sudah lupa lagi apa, sudah sholat atau belum lupa nih, mau sedekah dia lupa, dia namanya pikun. Apa kamu tunda-tunda kalau dan ujungnya malah kamu pikun gak bisa buat apa, dan jangan tunda-tunda. Mau kan mujizat, atau kamu tunda-tunda ujungnya kamu mati mendadak, bisa jadi tiba-tiba mati mendadak. Jadi jangan sampai kamu tunda-tunda untuk beramal soleh. Kalau kamu mampu segera lakukan, jangan sampai malah tiba-tiba kamu mati mendadak. Kalau sudah mati ya sudah tidak bisa beramal soleh. Ya sudah mati sudah tidak bisa beramal soleh. Kemudian awid dajjal asyarullah ini bertahun, atau kamu tunda-tunda ujungnya datang dajjal. Sudah ada dajjal, kondisi mengerikan sekali, sudah sulit malah ya kondisi mengerikan sekali. Awisa wasa'atu adhawa, atau kamu tunda-tunda ujungnya terjadi kiamat. Kalau sudah kiamat ya sudah selesai. Karena kalau sudah kiamat berarti sudah tidak bisa beramal lagi, sudah tidak diterima tobatnya. Jadi kalau sudah mau tobat, kok matahari terbit dari barat, sudah tidak bisa diterima. Padahal antara terbit dari barat dan matahari dengan hancurnya dunia ini jaraknya masih jauh.
ada yang mengatakan ratusan tahun. Jadi Rasulullah mengatakan ya, jangan kamu tunda-tunda beramal soleh ketika mampu dan ada kesempatan sebelum terjadi satu dari 7 hal itu. Yaitu sebelum tiba-tiba kamu fakir. Fakir ini sebabnya macam-macam. Bisa terjadi bencana, kebakaran, apa yang membuat harta kita habis. Ketika habis ya tidak bisa beramal, tidak bisa bersedekah. Atau kamu tunda-tunda nanti kalau sudah kaya. Ketika kaya ternyata lupa, semakin ambisi terhadap dunia. Bisa jadi. Atau kamu tunda-tunda ujungnya malah sakit. Awalnya ini nanti kalau sudah tua, kalau sudah umur 40-50 saya akan rajin baca Quran, akan rajin sholat. Ternyata sakit. Saya pernah ke bapak-bapak ya, dia cerita dulu saya ini ketika masih kerja bercita-cita bagaimana kantor terus terikat. Nanti kalau pensiun saya mau mulai sama teman-teman lah jalan-jalan ke sana kemari. Pas pensiun sakit, kena gula, gak mana-mana. Jadi ceritanya kan, dia bilang sama cerita ke saya. Tanya-tanya, apa lagi itu teman saya dulu ketika SD. Saya dulu berangan-angan kalau sudah pensiun, sudah bebas, saya ingin reuni bareng-bareng kemana-mana. Pas pensiun ternyata apa? Sakit, kena gula, darah tinggi, ngumpul penyakit. Kita nggak bisa kemana, di rumah, makan kayak enak. Itu namanya rencana. Tapi ya tadi, karena rencana itu memang tidak terwujud. Maka sebaiknya, kalau bisa berbuat baik, ketika ada kesempatan dan ada kemampuan, segera kita lakukan. Di sini tadi Rasul menyebutkan 7 ya, sebelum kamu fakir, sebelum kamu kaya tapi lupa diri, sebelum kamu sakit, sebelum kamu tua tapi tua yang pikun yang nggak bisa apa, nah, sebelum mati mendadak atau sebelum mati, atau sebelum juga datangnya Dajjal, dan sebelum hari kiamat. Segera lakukan, segera kita lakukan amal soleh. Karena prinsipnya kita ini kan diperintahkan oleh Allah untuk apa? Fastabiqul khairat. Cepat-cepat berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi dalam Islam ini kita bukan hanya diperintahkan untuk berbuat baik, tapi lebih dari itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Lomba-lomba dalam kebaikan ya Pak. Jangan sampai kita umat Nabi Muhammad ini menjadi orang yang terbelakang, yang paling belakang dalam kebaikan. Kalau bisa, ya jangan yang paling belakang. Yang tengah-tengah lumayan. Nah, dalam Al-Quran disebutkan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Walikulli wijhatun, bagi setiap umat terdapat kiblatnya masing-masing yang mereka menghadap kepada. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian. Kemudian diulang lagi juga di ayat 148 surat Al-Maidah. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ila Allahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ya artinya, walau syaa Allah, seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikan kalian satu umat saja. Akan tetapi Allah ingin menguji kalian dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kalian. Maka fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah melakukan kebaikan. Jadi Allah yang menunjukkan hanya kepada Allah, kalian semua akan kembali, ya, dan Allah akan memberitahu kepada kalian apa yang kalian perselisihkan di dunia ini. Pesan dari Rasulullah SAW dan pesan dari sahabat beliau yaitu Abdullah bin Umar, bagaimana kita jangan sampai terlena di dunia, jangan sampai terlena di dunia, karena dunia ini hanya sementara. Jangan lupa diri hanya yang kaya, alhamdulillah. Ini bukan berarti terus kita dilarang untuk mengumpulkan harta, boleh mengumpulkan harta, yang penting dengan cara yang betul, dengan cara yang benar, dan tunaikan kewajiban dari harta. Ya, buktinya para sahabat ada yang kaya-kaya. Abdurrahman bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf itu ketika meninggal, harta yang dia tinggalkan, ada yang mengatakan sekian ton emas, emasnya sekian ton. Utsman bin Affan juga kaya raya.
Tetapi ketika mereka diajak berjihad langsung berangkat, dibutuhkan adanya dana, mereka langsung nyumbang besar-besaran dan sebagainya. Jadi tidak masalah, boleh kita mengumpulkan harta, yang penting jangan sampai itu membuat kita terlena. Atau ulama mengatakan jangan sampai dunia itu kamu taruh di dalam hati. Kalau sudah taruh hati nanti sudah tergantung dunia, tapi letakkanlah dunia itu di tangan. Hanya di tangan saja, jangan sampai jatuh itu. Dan juga kita juga ya di dunia ini bukan berarti tidak boleh untuk berpakaian yang bagaimana. Karena Rasulullah menganjurkan kepada kita berpakaian yang pantas sesuai dengan kondisi. Jangan terlalu sederhana, yang bukan mengenaskan. Jadi Rasulullah bersabda ya, Innallaha yuhibbu ayyara atharanya 'alaihi 'ala 'abdi. Allah itu ingin melihat asar, bekas atau efek dari nikmatnya pada hamba. Jadi kalau kita dapat nikmat dari Allah harta, ya tampakkan bahwa kita dapat nikmat harta, bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa saya dapat nikmat. Untuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya. Jadi hadis ke-40 ini mengingatkan kita tentang bagaimana seharusnya kita berada di dunia ini. Di dunia ini hanya sementara, yang kekal, yang abadi itu nanti di akhirat. Jadikan dunia sebagai tempat untuk mengumpulkan bekal sebanyak mungkin. Dan alhamdulillah dalam Islam untuk mengumpulkan bekal ini selain dengan sholat ini kita bisa melakukan hal banyaknya. Dan kita bekerja bisa menjadi salah satu pintu mendapatkan pahala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kita menanam pohon saja itu bisa menjadi sebab kita mendapatkan pahala. Jadi ini luar biasanya agama kita, agama Islam. Kita memikirkan batu dari jalan atau dari jalan yang mengganggu, kita dapat apa? Pahala. Jadi untuk mendapatkan pahala selain dari sholat, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Rasulullah mengatakan, "Min muslimin dia berisulat, tidak ada seorang muslim pun yang menanam pohon, atau yang zarah atau menanam tumbuh-tumbuhan, yang turun insan lalu dimakan oleh orang, atau toyol atau dimakan burung, atau bayi atau dimakan binatang. Illa kana sholat, melainkan itu menjadi sedekah. Jadi kalau kita menanam pohon apa kok tiba-tiba hilang buahnya, kita sudah menanam pohon, kita tunggu-tunggu, ternyata hilang, sudah diambil, baik dicuri oleh orang atau burung atau coba apa saja, sudah jangan terlalu sedih karena ada nilai sedekah. Ulama mengatakan bahwa begitu pula kita kalau punya sesuatu kok dicuri orang, kita dari masjid tiba-tiba sendal kita hilang, itu kata ulama barang dari hadis tadi itu ada nilai sedekah bagi. Tetapi yang nyuri tetap dosa, yang nyuri tetap dosa. Makanya ada yang pernah saya ceritakan ya, saya pernah di masjid itu ada teman saya ke masjid bawa sendal, pas pulang sudah tidak ada sendalnya. Besoknya dia tunggu siapa yang pakai, ternyata ada bapak-bapak pakai. Pas keluar, kenapa kamu ambil sendal saya? Bapak-bapak ini perempuan sudah ngaji. Dia bilang begini, kenapa kamu marah-marah? Seharusnya kamu berterima kasih kepada saya. Sendal kamu ini saya pakai ke masjid, terus kamu dapat pahala. Mencuri tapi malah mencerahkan. Ada repot. Jadi dia katanya, kamu seharusnya berterima kasih. Sendal kamu saya pakai. Kata saya, ya nggak gitu juga. Kalau mau pakai ya ngomong. Jadi memang kalau barang kita hilang, jangan terlalu lama bersedih karena ada nilai sedekah di situ. Kayak bisa jadi kalau kita kehilangan apa, kata bisa jadi memang itu cara Allah memaksa kita untuk sedekah. Karena kita terlalu pelit, gitu. Saya nggak tahu hilang apa yang sudah. Mungkin itu untuk evaluasi diri kita. Cara Allah memaksa kita untuk mendapatkan pahala. Walaupun yang mencuri itu dapat dosa. Jadi caranya biar tidak dapat dosa bagaimana? Ya, kalau bisa untuk bisa gini. Kita punya barang dicuri orang, kita berpahala. Kita juga nggak tega yang nyuri dulu dapat dosa. Sudah kalau kita cari yang nyuri, kita bilang itu pemberian buat kamu. Kamu dan nyuri. Karena diriwayatkan dari Imam Nawawi pernah seperti Imam Nawawi dalam satu kisah ya disebutkan dia di pasar lagi jalan
pakai sorban, diambil orang, orangnya lari, dikejar oleh orang. Imam Nawawi ucapkan saya terima, saya kasih balik ke kamu ucapkan terima. Ya, maksudnya Imam Nawawi ingin yang menyuruh itu tidak berdosa. Makanya Imam Nawawi kejar dan bilang, kamu ucapkan saya terima dan saya beri kepada kamu barang ini. Ini Imam Nawawi ingin orang yang tidak berdosa. Baiknya, jadi tadi alhamdulillah dalam Islam kita punya banyak jalan untuk mengumpulkan pahala. Salah satunya tadi pohon, walaupun kita sudah meninggal, pohonnya masih hidup, ada orang berteduh, ada orang mengambil buahnya, ada burung yang mengambil buahnya, dan intinya kita alhamdulillah dalam Islam banyak jalan untuk mengumpulkan pahala. Salah satunya tadi ibadah tentunya, yang lain kita bekerja itu bisa jadi jalan mengumpulkan pahala. Di jalan kita ada kotoran, kita singkirkan dengan pahala, dan nanam pohon dan sebagainya. Ini salah satu fleksibelnya Islam, luasnya agamanya. Bahwa kita di dunia ini tadi upayakan yang kita lakukan itu untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini hadis yang ke-40. Semoga kita semakin sadar bahwa di dunia ini kita hanya sementara, dan kita di dunia ini diperintahkan untuk mengumpulkan bekal sebanyak mungkin untuk menjadikan kita di kehidupan akhirat. Dan juga jangan suka menunda-nunda amal soleh. Kalau mampu saat ini dan ada kesempatan, lakukan. Jangan tunda-tunda, karena belum tentu nanti ada kesempatan lagi. Bisa jadi kondisi berubah dan kita tidak mampu berbuat baik-baik atau beramal soleh. Baik, demikian kajian kita pada malam hari ini di hadis yang ke-40 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk terus berbuat baik dan beramal soleh. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita buka pertanyaannya.